Tetapi ketika di tengah perjalanan ada sedikit yang kita lewatkan, sama-sama lupa. Jadi sampai terjadi insiden kecelakaan kerja lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blambangan. Sobat viewer, jumpa lagi dengan Banyuwangi DCP Channel. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu teman saya yang berada di daerah Bulu Songgon. Yang konon teman saya ini kita kunjungi karena ada informasi dia memiliki macan putih. Nah, ini sangat menarik karena macan putih ini adalah tunggangan Suraраja yang dulu pernah berkuasa di zaman Kerajaan Blambangan yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana ceritanya? Mari kita menuju ke lokasi. Yuk. Sudah sampai di padepokan teman saya yang berada di wilayah Songgon di sebelah barat. Mari kita masuk. Sobat viewer, ternyata setelah kita sampai di lokasi, saya begitu dengan tim tadi begitu berambisi ingin lihat macan putih tadi. Saya kira memang benar-benar seekor harimau putih seperti di luar negeri yang atau saya lihat di tayangan-tayangan yang ada. Ternyata macan putihnya memang ada sih, tapi patung. Ya, saya mohon maaf ini. Jadi ini macan putih memang berada di tempat daerah Songgon, tepatnya di lereng Gunung Raung. Tempat ini, rumah teman saya ini sangat unik sekali. Didesain dengan model rumah tradisional dengan benda-benda antik dalamnya. Hawanya sangat sejuk dan jauh dari keramaian. Ditanami dengan macam-macam tanaman hutan ini ya. Jadi kan tanaman hiasnya kebanyakan tanaman hutan seperti pakis. Kemudian ini suluh-suluh seperti itu. Jadi nuansanya memang seakan-akan rumah ini berada di tengah hutan. Tapi memang di sini memang masih belum banyak penduduk yang menempati tempat ini, jadi tempat ini sangat asri sekali dan hawanya sangat indah. Assalamualaikum. Salam. Ini yang beliaunya pemilik. Nah, Mas Hamid. Oke Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Enggak beneran. Ini gini Mas, kita dari Banyuwangi DCP Channel ini berkunjung ke sini Mas. Sangat tertarik. Awalnya kan beritanya kan dan kita dengar kan sampean punya macan putih. Ternyata setelah saya ke sini ternyata patung macan putih. Berarti beritanya itu patungnya dihilangkan Mas. Ternyata macan putih. Tapi patung ini sangat unik ya. Saya lihat ini kan sangat proporsional sekali. Kalau patung-patung biasanya kan tangannya kebesaran atau gimana. Ini sangat proporsional sekali, seimbang sekali. Ini yang bikin siapa dulu Mas? Ini teman dari Rogi Jambi. Memang seorang seniman pematung juga. Pematung terkenal. Pematung terkenal. Salah satu seniman di Banyuwangi juga. Banyuwangi. Yeah. Cara bikinnya langsung itu atau mungkin ada ritual-ritual tertentu Mas? Sebelum dibikin tentunya beliaunya itu ritual dulu. Oh gitu ya. Istilahnya minta izin lah. Oh. Cocok gak nuansa macan putih walaupun hanya patung di tempat ini? Terkait dengan membawa patung ini bisa kita buat tentunya biar nuansanya di sini keluarga atau saudara yang menempati di sini tuh biar nggak ada gangguan. Oh, gitu. Makanya biar intinya ke situlah, ritualnya seperti itu. Sebentar, ide patung ini dari orangnya apa dari sampean sendiri? Dari saya sendiri, memang kepinginnya. Sampean terinspirasi macan putih ya? Ya, terinspirasi dari sejarah di Banyuwangi. Oh gitu. Berarti jenengan memang suka salah satu pecinta sejarah
Ya, Banyuwangi, ya. belajar lah, Oh, belajar belajar. pecinta sejarah. Oh gitu ya. Gimana mungkin inspirasinya itu awalnya dari apa? Mungkin jangan sering dengar cerita-cerita sejarah atau mungkin iya. apa gitu Mas. Dari awalnya itu belajar nyimak sejarah di buku-buku sejarah tentang Banyuwangi, tentang Macan Putih, tentang perang Puputan Bayu, Prabu Tawang Alun, dan cerita-cerita sejarah di Banyuwangi. Akhirnya terinspirasi, kenapa tidak saya melestarikan salah satu patung, kan hanya patung, tapi Ya, kan ini cerita sejarah gitu. Intinya larinya ke situ. Iya. Karena konon memang kan sejarah Macan Putih itu adalah tunggangan dari Prabu Tawang Alun, Raja Blambangan. Iya. Sobat viewer, kita berada di patung Macan Putih. Yang saya kira semua adalah macan beneran, ternyata patung ya. Tapi patung ini memang sangat artistik sekali ya, bagus sekali dan sangat proporsional. Jadi antara badan, kaki, gigi, mata semuanya sangat pas sekali. Ya. Konon pembuatan patung ini dari Mas Hamid ini bukan dibuat oleh sembarang pematung, tetapi dengan laku spiritual. Tetapi lebih jelasnya kita tanyakan kepada beliaunya langsung. Gimana Mas Hamid? Bisa jelas sedikit soal patung ini, gimana proses pembuatannya? Kalau soal patung ini, awalnya kan kita nggak sekedar hanya membuat, tetapi kita ingin membuat ada nilai sejarahnya, termasuk juga dan nilai-nilai yang memang di sini biar nuansanya mistik gitu. Ketika awal pembuatan kita memang nggak langsung membuat, tetapi kita melalui pamit di tempat ini. Cocok nggak tempat ini kita buat patung Macan Putih ini? Ternyata setelah kita menjalankan ritual sama pematungnya juga meditasi di sini. Ternyata cocoknya itu di sini untuk Macan Putih. Jadi segala ritual sudah kita lakukan untuk pembuatan ini. Tetapi ketika di tengah perjalanan ada sedikit yang kita lewatkan. Seharusnya kita juga menjalankan ritual, tapi waktu itu kita sama-sama lupa. Saya juga lupa, pematungnya juga lupa. Jadi sampai terjadi insiden kecelakaan kerja lah istilahnya. Tapi kecelakaan itu kalau saya kira itu aneh. Padahal tempat yang ditempati itu memang tempat yang berhari-hari itu ya ditempati. Dipakai kayunya juga kokoh. Tetapi suatu saat ketika orangnya pas ngelukis areal sinilah, pokoknya wajah ini ya, ketika mahat wajah ini, tiba-tiba itu kayak ada yang narik sehingga jatuh sampai tergelimpang. Sampai seperti itu, pematungnya itu sampai gelimpangan di sini. Nah, akhirnya bilang, wah kita salah, ini harus untuk itu terus kita malamnya itu istilahnya kita ritualilah, kita bikin selamatan kecil-kecilan biar yang kerja atau yang mempunyai di sini biar selamat gitu. Dan juga ada cerita yang mistik lagi tentang macan ini. Ketika ada tamu, teman kerjanya yang pembuat patung ini datang, berhenti di depan di sana. Itu sepeda motor gak dimatikan juga gak turun. Kalau kata orang-orang kan unggah-ungguhnya ya harus sopan. Permisi lah gitu ya. Jadi ketika pintu gerbang dibuka gak turun, tiba-tiba sepedanya langsung mati. Kaget, sepeda Scoopy, sepeda masih baru, kok tiba-tiba mati. Sampai kerja setelah pulang bilang ke saya, Mas, bengkel sepeda motor di mana? Kenapa? Saya bilang gitu. Gak kena mati. Oh, tadi mungkin gak uluk salam lah, kata bahasanya gitu, gak uluk salam kepada ini, karena kita buat ini tidak hanya sekedar buat, tetapi kita ingin menciptakan ini ada nilai sejarah dan juga nilai mistik lah. Saya bilang gitu. Juga nilai seni, yang paling utama nilai seninya. Akhirnya terus setelah pulang saya bilang, udah
seharusnya kamu salam dulu kalau mau masuk kan gitu ya. Entah salamnya itu bagaimana, pokoknya permisi lah untuk masuk sini. Akhirnya tiba-tiba terus tak suruh, ya udah hidupin. Ternyata alhamdulillah sepedanya juga langsung hidup gitu. Entah itu pengaruh ini atau tidak, itu yang pasti kan sangat aneh ketika masuk kok tiba-tiba mesin kendaraannya, mesin sepeda motornya mati. Mungkin sekilas tentang macan itu ini. Terus ini lumpangnya dapat dari mana? Ini lumpang batu nih ya? Ini lumpang batu, Lumpang kuno asli batu ya, tidak buatan atau tangan. apa namanya, tangan. Jadi ini dulu peninggalannya apa ya, buyut dari istri saya yang ada di Songgon. Ini sangat berat sekali karena ini asli batu. Iya. Bukan buatan, asli batu. Dan ini juga apa namanya? Karena di sini macan, ini pot bunganya juga tak bisa nih dapat ya. Ini juga lumayan lama ini, kalau lihat dari ininya juga bukannya baru ya, tapi sudah lama. Ini ada ukirannya, bahkan di belakangnya ini ada ukiran seorang kayak apa namanya, putri apa ini ya, ini di sini ada ini juga ada ukirannya, dari depan belakang ada ukirannya gini. Memang sengaja tak taruh di sini biar berdampingan dengan Macannya. patung macan ini. Di sebelah di salah satu pojok rumahnya Mas Hamid ini ada patung yang sangat unik ya. Mas Hamid, ini apa Mas patung ini Mas? Kok kayak unik sekali Mas ya, kayak ada aura tertentu gitu. Gimana Mas? Coba cerita. Ini patung ketika saya itu jalan-jalan di pinggir alas gitu ya, di pinggir-pinggir pantai gitu, pinggir sungai gitu ya. Jadi kok ada yang unik gitu. Dan kayaknya kalau saya teliti-teliti itu ketika saya bawa ke sini ada auranya gitu ya. Ya mudah-mudahan aura yang membawa kebaikan lah. Ini kan jati ya Mas ya? Ya, Banyak kan jati kuno. jati kuno. Tapi kan ini langsung kita motif biar apa namanya, nuansa barong gitu kan. Seratnya sudah kelihatan, berarti jati ini sudah sangat kuno sekali. Jadi tinggal dibentuk ya Mas ya? Iya. Tapi keras berarti ya Mas ya? Udah. Keras Dalam sekali ini. Setelah dipasang ini gimana Mas? Banyak orang ketakutan atau gimana sih? Apa malah banyak orang yang menawar? Ya ada beberapa yang ingin menawar, memiliki, gitu. karena tertarik dengan ketika datang katanya ada auranya gitu ya. Gitu. Apa nuansa aura apa gitu. Karena makanya tertarik gitu. Katanya wis tak mahari. Saya bilang apa ya, masih eman gitu. Karena ada nilai-nilai seni alami dipadukan dengan seni pahat gitu. Terus ini apa Mas? Apa dandang tembogo ini? Ya, ini dandang tembogo memang peninggalan apa namanya, nenek. Dari buyut lah, peninggalan buyut ya? Ini ya, buyut. Masih masih utuh ya? Masih utuh. Sobat viewer, ini adalah dandang tembogo. Di masyarakat Songgon ini masih sering dipakai untuk acara-acara hajatan ya, kawinan atau sunatan. Tapi ini khusus. Jadi yang megang dandang tembogo ini hanya orang-orang sepuh, tidak bisa untuk semua orang menggunakan ini. Kalau yang saya lihat ini, menurut saya ini yang model Banyuwangi. Kalau yang model Jawa Tengah ini agak pendek dan lebih tebal. Ini lebih agak memanjang, jadi yang Banyuwangi ini. Peninggalan leluhur ya Mas ya? Iya. Peninggalan leluhur. Ini sudah banyak yang nawar Mas. Ada yang menawar juga. Karena ini barang langka nih Sobat Viewer ini. Jadi di rumahnya Mas Hamid ini selain banyak barang-barang yang antik, tapi juga ada barang-barang yang ya sedikit mengandung hawa-hawa mistik juga ya. Tapi aman-aman saja Mas ya. Ya, alhamdulillah aman-aman saja. Oke Sobat Viewer, kita ke tempat lain, kita telusuri lagi tentang pojok-pojok di rumah Mas Hamid ini di Padepokan Macan Putih, daerah Songgon. Oke Sobat Viewer,
setelah kita melihat dan tanya-tanya soal pembuatan patung macan ini, kita menuju ke pojok yang lain, kayak yang di tempat lain yang konon katanya Mas Habib ini ada batu yang dulu dikeramatkan oleh warga sekitar. Jadi kalau ada acara seringannya Mas ya? Ya, sering dibuat apa namanya? Apa untuk izin dan gitu. Ya mungkin seperti itulah, kita buat kayak sesajen buat ingkung lah, apa peteteng lah apa itu namanya. Nanti itu dibuat takirnya itu di sana. Takirnya kalau bahasa sini gitu. Mari kita ke sana. Kalau ini rencananya kan apa ya, tempat untuk Ibadah, musola untuk beribadah juga bermeditasi lah, apa itu namanya. Dengan pakai ukiran ya. Cuman ini ya ukiran, cuman ini belum selesai semua, tinggal nanti episode berikutnya kita tampilkan. Ya sobat viewer, jadi ini lokasinya masih rimbun sekali dan kita harus hati-hati karena di sini banyak sekali tanaman lateng. Bila kena tangan gatalnya bisa lama ya. Jadi batunya yang mana Mas? Batunya ini, yang ya? ini. Ini gimana ceritanya? Ini dulu di sini di sebelah ini ada pohon yang sangat besar sekali. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya masih kecil itu sudah ditumbangkan mungkin sama pemilik awal di sini. Berarti sebelum jenengan miliki ini ya? Sebelum saya miliki itu pohonnya sudah ditumbangkan. Dan cerita tentang batu ini memang siapapun yang ketika masuk sini itu sudah terasa. Oh gitu. Pasti sudah terasa hawa-hawa mistik itu terasa. Karena di sini dipercayai oleh masyarakat sekitar sini bahwa di tempat ini ketika mau ada hajatan, sunatan atau pernikahan itu biasanya kalau istilahnya ngunek noson itu bahasanya gitu ya, pakai sound system atau pakai terop itu biasanya di sini dibuat ritual. Kepercayaan masyarakat sekitar ini dibuat ritual ngasih selamatan takiran gitu ya. Takiran gitu tapi ada ayam yang dibakar itu ya. Peteteng atau peteteng itu. Jadi selamatannya di sini entah kepercayaan orang-orang itu dulunya itu cerita seperti apa, nanti kita kupas lagi lah. Saya juga belum menemui cerita yang lebih banyak. Cuman yang sekilas yang seperti itu ya. Saya lihat itu ketika masih kecil di sini ada pohon besar terus batu ini juga. Pohonnya saya kurang paham karena masih kecil jadi nggak tahu lah itu pohon apa. Tapi sampai sekarang pun orang-orang itu kadang yang masih mempercayai itu juga masih selamatan di sini ketika mau hajatan. Minta izin ke saya. Bahkan kemarin pas saya nggak ada di sini, takirnya itu ditaruh di sebelah pagernya. Pokoknya lurus dengan batu ini gitu. Terus ketika ini sampai tempati, ini ada nggak kejadian-kejadian yang mengganggu atau keluarga ini sampai gimana? Kalau mengganggu, alhamdulillah tempat di sini bersahabat dengan kita, gitu. Bersahabat dengan kita karena saya di sini juga pamit niat saya menempati di sini tidak mengganggu. Ada yang katanya mengusik atau tidak. Karena saya di sini sudah pamitan nggak akan mengusik. Kalau mau menempati ya tempati. Saya nggak mau mengusik. Bahkan ada tamu saya itu ke sini. Itu beberapa sering kali ke sini itu mesti kehilangan uang koin di sini. Oh gitu. Iya, kan aneh. Saya bilang baru cerita itu sudah berapa kali. Kok saya setiap sini
numpang sholat di sini di belakang, numpang di sini lewat kadang ke belakang itu sering kehilangan uang koin. Loh kenapa? Tidak tahu kok sering kehilangan koin, tak cari uang koin 1000-an, 500-an itu kadang hilang. Terus ketika saya tanya ke temen yang tentang ini ya, paham saham situ. Ya kalau bisa itu sering-sering dilempari. Oh gitu. Koin katanya, uang koin berapapun itu ya? berapapun, tak 500.000 gitu katanya, ya dilempar saja di situ. Terus pas malam-malam itu memang sering kayak ada yang duduk di sini. Oh gitu ya, makhluk besar gitu apa? Ya kayak apa ya, orang tua tapi nggak, bajunya hitam kayaknya, baju hitam pakai rambutnya gondrong gitu, duduk di sini. Kalau yang malam-malam tertentu apa kebetulan aja? Kebetulan aja, kadang pas saya sering lewat itu malam itu kayak ada yang duduk. Beda dengan yang ketika di depan tadi. Kalau yang di depan kan ada kakek-kakek bersorban putih. Kalau yang di sini hitam, berbaju hitam itu agak gondrong gitu. Kalau yang di batu di belakang di sini. Dan rencana nanti di sini memang nggak akan dibangun apa-apa mas ya? Rencananya ini batu ini tetap seperti ini. Semula, cuman nanti di sebelahnya ini tak buat tempat apa ya? Cukup gitu Pak, cukup. Kayak jongkok untuk bersemedi lah. Kalau bikin menangan, gitulah di sini. Mungkin seperti itu. Rencananya seperti itu. Karena kita melestarikan sejarah lah. Ya sobat viewer, memang lokasinya batu ini di belakang rumah Mas Hamid ini memang dekat sekali dengan mata air ya. Semalaya Sumber Bulu. Jadi mungkin kalau ada gesekan-gesekan energi itu memang ada kemungkinan besar karena memang dekat sekali dengan mata air. Jadi ini ya mas ya yang dimaksud batu itu ya? Iya. Oh, gitu ya. Oke sobat viewer, jadi ini kita telah sampai di ujung rumah dari Mas Hamid. Yang banyak sekali hal yang bisa kita liput, bisa kita sampaikan. Dan semoga tayangan-tayangan ini dapat memberikan hiburan, syukur-syukur kalau bisa memberikan wawasan dan menjadi berkah bagi kita semua. Sekali lagi, ini cuma tayangan edukatif, tidak ada maksud untuk menyinggung soal agama atau suku atau apapun. Kami sekedar untuk hiburan. Oke sobat viewer, karena waktu sudah semakin sore dan ini sudah rasanya kayak enak, ini sudah mulai gatal-gatal. Jadi saya sudah dulu untuk tayangan untuk ekspor ke rumahnya Mas Hamid ini. Saksikan tayang berikutnya karena kita masih berlanjut untuk mengadakan pengambilan gambar di rumah Mas Hamid ini yang konon juga katanya memiliki pusaka peninggalan keluarga. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blambangan.